Bab 111. Setelah hari keempat pertempuran, 5 kontestan terakhir dari 15 peserta terpilih. Tetua Loni kemudian mengumpulkan semua orang lagi dan mengumumkan 5 peserta terakhir seperti yang dilakukannya sebelumnya. Sekte Pedang Ilahi, Kari Urone. Klan Verlo, Edil Verlo. Putri kedua Kerajaan Watzen, Mari Watzen. Laut Ungu, Belut Beracun Levi. Wilayah Macan Tutul berkobar, Rasma Macan Tutul berkobar. Dengan demikian, ke-15 slot waktu ini sudah terisi. Bersiaplah karena besok, kita akan kembali ke planet Makui kalian. Kita akan tinggal di sana selama 3,5 bulan ke depan. Setelah itu, kita akan berangkat menuju gerbang Sekte Jalan Ilahi. Itu saja. Tasier pergi menemui Leopard Rasma karena mereka berdua berasal dari benua Borle. Arlan kemudian pergi menemui anggota Sekte Pedang Ilahi lainnya. Ternyata gelar Sekte Pedang Ilahi sebagai sekte terkuat bukan hanya sekadar gelar. Lagi pula, mereka tetap mendapatkan 3 slot pada akhirnya. Dan jika dihitung bahwa Arlan juga merupakan bagian dari Sekte Pedang Ilahi, maka mereka memiliki 4 slot. Krune dan yang lainnya kembali melakukan urusan masing-masing karena mereka toh tidak mengenal kontestan lain. Hari berlalu, dan akhirnya tiba waktunya untuk kembali. Di dalam pesawat luar angkasa, Arlan sedang berbicara dengan Krune. Jadi, kau ingin menggunakan cairan esensi naga untuk membuat pil penyembuhan jiwa. Aku akui itu akan sangat membantu untuk menembus alam pembentukan inti. Tapi bukankah sebaiknya kau meminta ahli alkimia tingkat lebih tinggi untuk melakukannya? Lagi pula, kau baru berada di puncak tingkat 4 bintang. Krune menggelengkan kepalanya. Tingkat kemampuanku sudah cukup untuk membuat pil-pil itu, belum lagi jika aku meminta ahli alkimia lain untuk membuatnya, kau harus membayar biaya yang sangat tinggi dan menyerahkan semua pil tambahan yang mereka buat. Cairan esensi naga terlalu langka, jadi aku ingin menyimpan pil sebanyak mungkin. Lalu Arlan bertanya. Kurasa guild benua Yulemu masih akan menemukan seseorang. Namun Krune bersikeras. Aku juga berpikir begitu, tapi aku benar-benar ingin mencobanya. Siapa tahu kapan aku akan punya kesempatan untuk menggunakan Dragon Essence Liquid lagi. Arlan harus menyetujui pernyataan itu. Apakah Anda yakin akan hal itu? Krune langsung mengangguk. Pil penyembuhan jiwa 4 bintang tidak terlalu sulit dibuat. Masalah utamanya adalah mendapatkan esensi naga. Kurasa kau mungkin tidak bisa mendapatkannya di planet Makui kita. Jadi kita beruntung mendapatkan 6 tetes sekarang. Arlan berpikir sejenak, lalu mengajukan pertanyaan lain. Kalau begitu, berapa banyak pil yang bisa Anda buat dengan setetes? Krune kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pertama, aku akan berlatih membuat pil yang sama tanpa esensi sampai aku mahir dengan prosesnya, baru kemudian aku akan memiliki dasar. Tapi kurasa seharusnya tidak kurang dari 3. Tentu saja, aku mungkin juga gagal dalam proses pembuatan pil, dan kehilangan semuanya. Haha. Arlan mendengar itu dan berkeringat dingin, tetapi kemudian dia mengertakkan giginya dan berkata. Kalau begitu, gunakan juga 2 tetes saya. Semakin banyak tetes yang Anda miliki, semakin tinggi peluang Anda untuk berhasil. Krune terkejut mendengarnya. Kau yakin soal itu? Aku belum pernah mencobanya sebelumnya, dan aku akui bahwa seorang alkemis tingkat tinggi mungkin memiliki peluang lebih baik. Jika semuanya gagal, tidak akan ada yang tersisa. Arlan hanya menghela napas. Karena kau mempercayaiku untuk menguasai teknik energi berlimpah, maka aku akan percaya bahwa kau mampu meracik pil penyembuhan jiwa. Lagi pula, bahkan jika kau gagal, aku akan menganggapnya sebagai harga yang harus dibayar atas teknik yang kau berikan kepadaku. Krune hanya tertawa setelah mendengar itu. Tidak salah jika dikatakan bahwa teknik energi tak terhingga yang sebenarnya tidak kalah hebatnya dengan cairan esensi naga. Malahan, mungkin nilainya bahkan lebih tinggi. Dalam perjalanan pulang, Ao tampak sedikit bosan. Alasannya adalah Arlan fokus menyelesaikan 2 meridian energi semu terakhir. Jadi dia tidak memiliki partner latihannya yang biasa untuk berlatih pedang. Pada akhirnya, dia berlatih dengan Yusa sebagai gantinya. Yusa juga perlu menstabilkan fondasinya, dan pertempuran adalah cara yang sangat baik untuk melakukannya. Sedangkan Shinja, dia mendapatkan Krune sebagai partner latihannya. Bagaimanapun, keduanya juga perlu memperkuat kultivasi mereka. 2 minggu kemudian, mereka akhirnya kembali ke planet Makui. Kelompok Krune segera berangkat kembali ke benua Yule. Tasier, Arlan, dan Lova harus kembali ke sekte atau keluarga mereka untuk melaporkan tentang pertemuan bela diri. Jadi mereka akan datang ke benua Yule sebulan kemudian. Setelah tiba di benua Yule, ketua Guild Berry ingin mengadakan jamuan makan untuk memperingati hasil kerja Krune dan Ao, tetapi mereka menolaknya. Krune ingin kembali ke Sekte Pelangi untuk memeriksa Lakin sebelum kembali untuk meracik pil penyembuhan jiwa. Tentu saja, membawa sesuatu yang langka seperti esensi naga bersamanya hanya akan mendatangkan bencana.
Jadi dia meninggalkan 6 tetes itu bersama Berry sebelum pergi. Tidak mungkin persekutuan tentara bayaran akan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Setelah mereka melihat hasil Krune dan Ao di pertemuan bela diri, jelas bahwa peluang mereka untuk memasuki Sekte Jalan Ilahi sangat tinggi. Bahkan sebotol penuh cairan esensi naga pun tidak akan sebanding dengan pengkhianatan mereka terhadap Krune. Kelompok Krune tiba di kota harta tanpa keributan. Ketua Guild, Berry, memastikan bahwa tidak ada yang tahu mereka meninggalkan markas besar Guild. Jadi, setelah sedikit mengubah penampilan mereka, tidak ada yang mengenali mereka. Adapun pendaftaran di gerbang kota sebelum memasuki zona berbahaya, Berry juga telah mengurusnya. Krune tak kuasa berpikir betapa nyamannya memiliki koneksi. Kelompok Krune bergerak tanpa disadari siapapun, dan mereka hanya membutuhkan 2 hari untuk sampai ke tempat gerbang itu berada. Tetapi begitu mereka tiba, mereka melihat masalah besar. Mereka menemukan banyak kultivator dan binatang iblis di alam formasi inti dan di atasnya di sekitar area tersebut. Belum lagi, dengan banyaknya kultivator alam formasi inti tingkat lanjut, pasti ada juga kultivator jiwa ilahi di sini. Kalian berempat, area ini sedang dibatasi saat ini. Apapun yang kalian lakukan ke arah sini, lakukan di tempat lain. Setelah mendengar panggilan itu, Shinja kali ini berperan sebagai pemimpin dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kita berada di dalam zona bahaya, jadi ingatlah bahwa meskipun kami menyingkirkanmu dari sini, tidak akan ada yang mengeluh. Pergi dan jangan ganggu kami. Kelompok Krune dapat melihat beberapa jenis lambang yang terpasang pada para kultivator dan binatang iblis dalam wujud manusia. Jelas bahwa beberapa kekuatan telah berkumpul di sini. Itulah sebabnya mereka tidak langsung diserang karena hal itu akan merugikan di mata kekuatan lain. Shinja kemudian meminta maaf, dan mereka langsung pergi setelah itu. Dari kelihatannya, tim mereka bukanlah yang pertama kali menemukan tempat ini. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya berhenti untuk mendiskusikan situasi tersebut. Untuk berjaga-jaga, mereka menggunakan indera ilahi untuk itu. Kita pasti bodoh jika berpikir ini tidak ada hubungannya dengan sekte pelangi kita. Mungkinkah mereka sudah masuk? Krune menggelengkan kepalanya. Mereka belum melakukannya. Saya memiliki wewenang untuk membuka dan menutup gerbang saat ini. Jika gerbang itu terbuka, saya pasti sudah menyadarinya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka menemukan tempat ini, saya dapat menjamin bahwa gerbang itu masih tertutup. Yang lain menghela napas lega, terutama Shinja, yang sangat khawatir tentang Kasih. Kemudian mereka menatap Krune untuk melihat apakah dia tahu sesuatu. Lagi pula, dia adalah satu-satunya murid pewaris. Jangan khawatir, aku sudah berdiskusi dengan Hasik sebelumnya. Jadi aku tahu di mana pintu masuk lainnya saat ini. Mari kita pergi ke sana dan lihat bagaimana situasinya. Setelah itu, mereka segera berangkat. Kelompok Krune melanjutkan perjalanan selama 1 hari lagi hingga tiba di dekat sebuah danau besar. Apakah itu di dalam danau? Krune menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke atas. Letaknya di atasnya, sekitar 10 km lebih tinggi dari itu, tepatnya. Shinja dan yang lainnya terkejut. Bagaimana mungkin tidak ada yang menemukannya? Itu karena tempat itu selalu tertutup, jadi tidak ada yang tahu keberadaannya. Tapi kita punya masalah lain. Karena kita berada lebih dalam di zona bahaya, mungkin ada beberapa binatang iblis jiwa ilahi yang mengawasi daerah tersebut. Jadi mereka mungkin akan memperhatikan apa yang kita lakukan. Ao lalu berkata, kalau begitu, mari kita cari tempat lain. Lebih baik mencegah mereka menyadarinya. Krune menggelengkan kepalanya. Ada 2 pintu masuk lagi, tetapi letaknya lebih dalam lagi di dalam zona bahaya. Binatang iblis di sini mungkin lebih kuat, tetapi tidak sampai pada titik di mana kita tidak bisa menghadapinya. Sayangnya, ini adalah batas kita, melangkah lebih jauh dari sini sama saja dengan bunuh diri. Lalu Krune menatap Yusa. Yusa menyadari hal itu dan mengerti apa yang dipikirkan Krune. Formasi penyembunyian batu rune terbaik yang kumiliki saat ini paling banter hanya mampu menyembunyikan kita dari binatang formasi inti tahap menengah hingga akhir. Jika binatang iblis alam jiwa ilahi yang mengawasi area ini memutuskan untuk menembus formasi, batu rune tidak akan mampu menghentikannya. Krune mengangguk, tetapi kemudian berkata, kita harus mengambil kesempatan. Kelompok yang menggunakan formasi batu rune untuk menyembunyikan diri seharusnya merupakan hal biasa di tempat ini. Aku menolak untuk percaya bahwa orang-orang jiwa ilahi akan membuang waktu mereka untuk menembus setiap formasi yang mereka lihat. Tugas mereka adalah mencegah kultivator yang terlalu kuat dan binatang iblis menyerang kultivator yang lebih lemah secara sembarangan. Tapi kebetulan kita berada di tingkat kultivasi yang tepat di sini. Yusa dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Itu memang masuk akal.
Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah itu, mereka segera terbang sementara Yusa tetap mengaktifkan formasi batu rune untuk menyembunyikan diri. Akan berbahaya jika makhluk udara melihat mereka memasuki wilayah mereka. Hanya setelah mereka mendekati tempat gerbang berada, Yusa akan menggunakan formasi batu rune terbaiknya untuk menjaga tempat itu agar tidak terlihat oleh orang lain. Krune memeriksa apakah dia bisa merasakan gerbang itu, dan benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan lokasi tepatnya. Baiklah, gunakan formasi batu rune penyembunyianmu di sini. Jika kau memiliki sesuatu yang dapat membantu menyembunyikan aliran elemen dan energi spiritual, gunakan juga itu. Yusa mengangguk dan segera mulai bekerja. Dia tidak memiliki formasi batu rune untuk hal kedua yang diminta Krune, jadi dia membuat dua formasi 3 bintang di tempat. Setelah kurang lebih 30 menit, batu rune yang baru pun siap. Baiklah. Krune akan mengaktifkan formasi batu rune penyembunyian ilusi sementara Shinja mengaktifkan formasi batu rune penyembunyian spiritual. Aku akan mengaktifkan formasi batu rune penyembunyian elemen. Mereka mengambil batu rune dan mulai menyalurkan energi spiritual. Setelah beberapa menit, semua batu rune aktif, dan semua orang sekali lagi menghilang. Krune melihat sekeliling dan bertanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka kehabisan energi? Yusa berpikir sejenak lalu berkata. Mengingat mereka berada di udara, mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi saya perkirakan paling lama 2 hingga 3 jam. Krune mengangguk dan mulai berkonsentrasi. Tak lama kemudian, elemen-elemen mulai berkumpul di satu titik bersama dengan sejumlah besar energi spiritual. Tiba-tiba, terjadi ledakan kecil energi spiritual, dan sebuah gerbang muncul. Kelompok Krune memastikan untuk mencegah gelombang energi spiritual itu menerobos keluar dari formasi pelindung. Ayo pergi. Semua orang melewati gerbang spasial dan segera muncul di dalam sekte pelangi. Hasik menyadari kehadiran Krune saat gerbang lain muncul, dan dia merasa lega. Dia kemudian segera mengirim pesan kepada Krune. Terdapat formasi teleportasi tepat di samping gerbang kedua ini. Gunakan formasi tersebut untuk berteleportasi langsung ke pusat kota. Tanpa membuang waktu, Krune dan yang lainnya menginjaknya, dan dengan kilatan cahaya perak, mereka menghilang. Kembali di pusat kota, semua orang sudah menunggu rombongan Krune, yang termasuk Ruik, Lakin, Kasi, dan beberapa orang lainnya. Menguasai. Begitu Krune muncul, Lakin langsung maju dan memeluknya. Namun, Krune bukan satu-satunya. Kasi melakukan hal yang sama dengan Shinja, yang sangat membuatnya senang. Baiklah, baiklah. Kita bisa bertemu lagi nanti. Krune telah berteleportasi langsung ke dalam Aula Ordo, sehingga dia sudah bisa melihat sosok ilusi Hasik pada formasi ilusi tersebut. Saya yakin Anda sudah tahu apa yang terjadi di luar, kan? Hasik mengangguk. Ya. Meskipun saya tidak bisa memastikan berapa jumlah mereka, saya bisa mengatakan bahwa mereka sudah mencoba membuka gerbang itu sejak beberapa waktu lalu. Krune mengangguk. Apa yang terjadi di sini? Gerbang itu belum ditemukan selama ribuan tahun. Tapi tiba-tiba, begitu kita kembali, ada seluruh pasukan yang mencoba masuk. Hasik berpikir sejenak tentang hal-hal yang dia ketahui dan kemudian katakan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa seseorang yang ahli dalam ramalan mungkin terlibat. Seperti yang kau katakan, seharusnya bukan kebetulan saja mereka bertemu di dimensi kita. Kemungkinan besar, fakta bahwa nasib sekte mulai berubah setelah kau menjadi murid pewaris melepaskan beberapa riak takdir yang terdeteksi olehnya. Meskipun semua orang bingung, itu tidak penting sekarang. Tidak masalah, apakah kamu punya ide apa yang harus kita lakukan sekarang? Atau mungkinkah mereka tidak bisa masuk sejak awal? Hasik menggelengkan kepalanya. Jika mereka ingin memaksa masuk, mereka pasti sudah melakukannya. Dimensi ini sudah ada terlalu lama. Dimensi ini tidak akan mampu menghentikan beberapa kultivator alam jiwa ilahi untuk masuk secara paksa. Tapi itu juga salah satu alasan mengapa mereka belum bertindak. Hasik kemudian melanjutkan penjelasannya. Jika mereka menggunakan kekuatan untuk menerobos masuk ke dimensi ini, ada kemungkinan besar dimensi ini akan runtuh. Dalam hal itu, apapun yang ada di dalamnya akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan spasial. Itu berarti mereka tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Alasan kedua adalah kenyataan bahwa mereka tidak tahu ada seseorang di dalam, apalagi banyak orang. Jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan memaksa masuk tanpa mempedulikan risikonya. Tapi saya rasa mereka akan segera menyadarinya. Krune merasa khawatir. Kenapa sih? Hasik melihat ke arah gerbang kedua. Ketika kau membuka gerbang kedua, situasinya berubah lagi. Gerbang itu juga belum dibuka selama ribuan tahun. Jadi, ledakan energi spiritual yang dilepaskan oleh bukaan gerbang itu telah menghasilkan beberapa riak takdir lagi.
Krune tak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Apakah yang dimaksud dengan riak takdir itu? Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki aksi dan reaksi. Reaksi-reaksi tersebut menyebabkan kekuatan tak terlihat yang disebut energi takdir untuk bergerak. Anda juga bisa menyebutnya nasib. Mereka yang mampu merasakan energi takdir itu disebut peramal. Tentu saja, menjadi peramal itu berisiko. Itu karena mereka menggunakan kekuatan yang dikendalikan oleh langit untuk menemukan jawaban mereka. Jadi mereka selalu dalam bahaya mengalami dampak buruk. Anda mungkin ingat bahwa salah satu dari 10 inti utama adalah inti takdir, bukan? Semua orang mengangguk. Inti takdir itu sendiri terhubung langsung dengan energi takdir ini, sehingga mudah bagi penggunanya untuk sebagian atau seluruhnya bersembunyi dari langit. Namun, itu akan bergantung pada apa yang mereka coba cari jawabannya. Krune dan yang lainnya akhirnya mengerti. Tapi bukankah Sekte Pelangi dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dari sudut pandang surga? Para peramal biasa seharusnya tidak dapat menemukan pintu masuk atau lokasinya, kan? Hasik menggelengkan kepalanya. Sekte Mohi kuno telah lama meninggalkan panggung kekuatan besar, dan dimensi ini mungkin merupakan sisa terakhir yang masih ada. Tentu akan sangat sulit di masa lalu. Tapi tidak sekarang. Selama Anda bersedia membayar harganya, seorang peramal seharusnya dapat mengetahui tempatnya. Alasan mereka tidak menyadari keberadaannya sebelumnya adalah karena dimensi ini tidak bereaksi dalam waktu yang sangat, sangat lama. Jadi, tidak ada energi takdir yang dihasilkan sejak awal. Tentu saja, seharusnya sangat sulit bagi seseorang untuk menyadari reaksi yang ditimbulkannya pada energi takdir. Jadi, saya hanya bisa mengatakan bahwa siapapun yang menyadarinya sangat beruntung berada di sekitar saat itu terjadi. Krune menghela napas. Atau lebih tepatnya, kami kurang beruntung. Hasik tidak membantah anggapan itu. Wajahnya kemudian berubah serius dan berkata, "Pokoknya, mari kita hentikan di sini. Tidak akan ada yang berubah, bahkan jika aku mengatakan lebih banyak. Masalah utamanya adalah mereka akan segera mengetahui bahwa seseorang telah masuk ke dalam. Beberapa kekuatan di luar akan berpikir bahwa seseorang di antara mereka menemukan jalan rahasia untuk masuk. Pada saat itu, semua orang di sana akan menjadi gila dan akan mengabaikan kewaspadaan. Mereka akan segera menghancurkan cangkang dimensi untuk masuk secepat mungkin." Krune dan yang lainnya mengangguk. Apakah ada cara untuk menghilangkan dimensi ini? Hasik menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Jika Anda berada di alam pemecah kehampaan, Anda dapat menggunakan inti pembentukan dimensi pusat untuk memampatkannya lalu membawanya pergi. Tetapi kami, tentu saja, tidak memiliki hak istimewa ini. Krune berpikir sejenak tentang apa yang dia ketahui sebagai master formasi. Bagaimana kalau hanya sebagian kecilnya saja? Aku akan menggunakan formasi yang sama seperti yang digunakan untuk membuat cincin spasial. Karena dimensi ini sudah terbentuk, aku hanya perlu memampatkan bagian yang kuinginkan ke dalam satu peralatan spiritual. Lalu sisanya kita serahkan kepada semua orang di luar sana untuk dimainkan. Hasik mulai memikirkannya. Jika hanya bagian yang sangat kecil, saya rasa mungkin saja. Tapi kita punya masalah, kita membutuhkan banyak energi spiritual untuk memaksa kompresi. Krune menyeringai ketika mendengar itu. Tentu saja, kami tidak memiliki banyak batu spiritual. Lalu dia mengangkat tangannya, dan kilat ungu mulai menyambar di sekelilingnya. Tapi, aku punya ide bagaimana cara memberikan dorongan yang bagus untuk mengimbangi kekurangan batu spiritual. Bukan hanya Hasik, semua orang memandang Krune seolah-olah dia gila. Kau gila. Jika kau menggunakan kekuatan yang begitu dahsyat seperti petir kesengsaraan, kau malah akan langsung menghancurkan dimensi yang terkompresi. Segala sesuatu di dalamnya akan terkoyak oleh kekuatan spasial. Krune hanya tertawa dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan Little Light di dalam intinya, bagaimana mungkin petir kesengsaraan bisa bertingkah aneh?" Krune kemudian memusatkan perhatiannya pada inti elemennya dan berkata, "Artinya, aku mengandalkanmu, cahaya kecil. Menggunakan kekuatanku untuk menyelamatkan sekumpulan semut ini, kau bisa terus bermimpi." Krune lalu tersenyum dan berkata, "Begitu ya. Sayang sekali, aku tadinya mempertimbangkan untuk mengubah caraku memanggilmu, tapi kurasa Little Light tetap yang terbaik." Krune langsung menarik perhatian Little Light. "Kau serius?" Krune langsung membenarkan. "Tentu saja, Anda seharusnya cukup mengenal saya untuk memahami bahwa saya tidak pernah mengingkari janji. Jika Little Light mengatakan bahwa nama itu tidak mengganggunya, dia pasti berbohong." Tapi dia merasa bimbang karena dikendalikan seperti itu oleh Krune. Setelah beberapa saat hening, Little Light akhirnya setuju. Kesepakatan. Krune kemudian mengalihkan perhatiannya kembali keluar dan bertanya. Sekarang tibalah masalah utamanya.
Apa yang akan kita gunakan untuk menampung dimensi saku ini? Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Benar. Bagaimana mungkin kita melupakan itu? Peralatan spiritual macam apa yang dibutuhkan untuk menahan sebuah dimensi? Cincin spasial sederhana jelas tidak akan mampu melakukannya. Semua orang kemudian menatap Hasik, hanya dia yang mungkin memiliki sesuatu yang cukup baik untuk itu. Sayangnya, peralatan spiritual apapun yang tertinggal telah kehilangan kekuatannya. Satu-satunya alasan fasilitas dan formasi pelatihan masih berfungsi adalah karena para boneka menjaganya dalam kondisi baik. Tetapi mereka tidak cukup terampil untuk memelihara peralatan tingkat tinggi. Lalu Krune bertanya, perlengkapan spiritual tingkat berapa yang kita butuhkan untuk menjaga dimensi saku tetap berada di dalam? Hasik berpikir sejenak lalu berkata, peralatan dengan 1 bintang perak saja seharusnya hampir tidak mampu melakukannya. Semua orang bingung, apa sih sebenarnya peralatan bintang perak itu? Tidak tahukah kau? Oh iya, kau bilang ini planet yang sangat lemah di sudut yang terlupakan. Tingkat tertinggi pekerjaan sampingan di sini paling banyak 8 atau 9 bintang. Kalau begitu, tingkat di atas 9 bintang pertama adalah bintang perak. Akibatnya, tingkat di atas bintang perak adalah bintang emas. Semua orang langsung mengerti. Jadi, kita membutuhkan peralatan yang dibuat oleh seorang pandai besi di level bintang perak. Hasik mengangguk. Mengingat hal-hal yang diperlukan untuk menjaga dimensi saku kecil yang mampu menopang kehidupan, satu peralatan spasial bintang perak akan menjadi kebutuhan minimum. Wajah semua orang menjadi muram. Di mana kelompok Rune bisa menemukan peralatan seperti itu di planet Makui? Aku hanya bisa memikirkan tetua Loni dari Sekte Jalan Ilahi. Tapi, apakah dia akan mempertimbangkan untuk memberi kita sesuatu yang setara dengan itu? Sinja berkomentar. Krune berpikir sejenak, lalu tiba-tiba matanya berbinar. Kami memang memiliki sesuatu yang mampu ditukar dengan itu. Sinja, Ao, dan Yusa menatap Krune. Maksudmu cairan esensi naga? Kalau dipikir-pikir, kau bilang benda ini sangat berharga. Kalau begitu, mungkin itu memang sudah cukup. Krune mengangguk dan menatap Ao. Menyadari tatapan matanya, Ao akhirnya tertawa. Lakukan saja. Mau pakai pil penyembuhan jiwa atau tidak, aku yakin dengan peluangku untuk berhasil dalam terobosan alam pembentukan inti. Krune tersenyum lalu menatap Hasik. Menurutmu, berapa lama waktu yang kita punya? Hasik berpikir sejenak lalu berkata. Tidak akan lama bagi peramal mereka untuk mengetahui perubahan energi takdir, dan mungkin dia sudah mengetahuinya. Tetapi cangkang luar dimensi Sekte Pelangi tidak mudah ditembus. Kurasa setidaknya butuh 3 hari untuk cangkang itu runtuh. Wajah Krune berubah serius, setidaknya butuh 2 hari bagi mereka untuk kembali. Lalu 2 hari lagi untuk kembali ke Sekte Pelangi, waktunya tidak cukup. Aku harus melakukan perjalanan itu sendirian dalam wujud Wisep. Sinja langsung menolak ide itu. Tidak bisa. Tidak mungkin kau bisa menghindari deteksi selama itu. Aku akan pergi, lagi pula aku berada di tahap kedua alam pembentukan inti. Aku seharusnya masih cukup cepat, dan aku bisa terus berjalan tanpa berhenti. Kurasa aku hanya butuh sedikit lebih dari sehari jika aku sendirian. Namun Krune langsung menggelengkan kepalanya. Pertama, aku perlu mengambil bahan-bahan yang diperlukan untuk formasi yang dibutuhkan. Kedua, kurasa ketua Guild Berry tidak akan memberikan cairan esensi naga kepadamu. Dan ketiga, tetua Loni tidak mengenalmu. Sinja kehilangan kata-kata, Krune benar dalam segala hal yang dia katakan, tapi tetap saja. Krune juga sedang berpikir ketika tiba-tiba, Little Light berbicara kepadanya. Jika yang kau inginkan hanyalah menghindari deteksi oleh indera ilahi orang lain, mungkin aku punya cara untuk melakukannya. Krune terkejut. Bagaimana Anda akan melakukannya? Little Light langsung menjawab. Tidak sulit, setelah berubah menjadi wujud wisepmu, cukup pertahankan lapisan petir kesengsaraan di sekitar tubuhmu. Apakah menurutmu indera ilahi dari beberapa semut alam jiwa ilahi memiliki kemampuan untuk menembus kekuatan petir kesengsaraan? Haha. Mata Krune berbinar. Baiklah, mari kita ikuti apa yang Anda katakan. Krune segera memberitahu semua orang bahwa dia punya cara untuk menyembunyikan wujud aslinya dan langsung pergi setelah itu. Yang lain ditinggalkan untuk memikirkan rencana jika dia tidak kembali tepat waktu. Begitu Krune tiba di luar, Yusa dan Sinja bersamanya. Yusa harus menjaga gerbang tetap tersembunyi sementara Sinja akan membantu dengan energi spiritual. Krune baru saja akan mengubah wujudnya ketika Little Light memberitahunya hal lain. Kau akan kebal terhadap indera ilahi, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk mata telanjang. Sebaiknya kau berhati-hati untuk menghindari sebanyak mungkin binatang iblis dan kultivator. Krune ingin menangis, kenapa dia tidak mengatakan itu sebelumnya? Krune kemudian menyebarkan indera ilahinya dan menemukan binatang iblis di dekatnya.
Setelah memutuskan jalan yang akan diambil, dia berubah kembali menjadi wujud wisepnya. Dia kemudian melepaskan sedikit kekuatan kesengsaraan untuk menciptakan lapisan petir ungu. Gerakan petir kesengsaraan, 50%. Bromim. Dalam kilatan cahaya ungu, Krune menghilang di kejauhan. Wujud wisepnya memiliki dua keunggulan signifikan, yang pertama adalah kontrol elemennya jauh lebih baik dalam wujud ini. Itulah mengapa dia tidak kesulitan mengisi 50% energi petir yang dibutuhkan dengan petir kesengsaraan. Alasan kedua adalah masanya yang rendah, wujudnya yang seperti wisep membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit, yang menghemat banyak petir kesengsaraan dan energi spiritual. Krune berusaha sebaik mungkin untuk menghindari tatapan binatang iblis lainnya, dan dia beruntung tidak terlihat oleh siapapun dalam 1 jam pertama perjalanannya. Hal itu mencegah binatang iblis tersebut mengetahui dari mana dia berasal. Namun keberuntungannya tidak berlangsung selamanya, ada situasi di mana tidak ada jalan yang bebas dari binatang iblis. Jadi dia hanya bisa melarikan diri dari mereka dengan kecepatan tinggi. Dia tidak bisa terus-menerus mengubah wujud karena itu juga menghabiskan energi spiritual. Ketika Krune berada dalam wujud wisepnya yang dipadukan dengan jurus petir kesengsaraan 50%, dia bahkan lebih cepat daripada binatang iblis dan kultivator alam formasi inti tahap 4 biasa. Namun, hal itu tidak menghentikan berita untuk menyebar. Ada beberapa binatang iblis dan kultivator yang sedang menjalankan misi yang akhirnya menyadarinya. Namun, Krune sama sekali tidak peduli. Semakin dekat dia ke kota harta, semakin rendah tingkat kultivasi binatang iblis dan kultivator. Hal itu membuatnya semakin mudah untuk bergerak. Pada akhirnya, hanya butuh 1 hari bagi Krune untuk sampai di sana. Dia menemukan sudut terpencil di suatu tempat dan berubah kembali menjadi wujud manusianya. Setelah itu, dia segera memasuki kota dan menggunakan formasi teleportasi jarak jauh untuk kembali ke markas besar persekutuan tentara bayaran. Barry sedang berada di kantornya, mengurus beberapa dokumen ketika Krune tiba-tiba menerobos masuk seperti tornado. Dia terkejut melihat betapa lelahnya Krune terlihat. Apakah terjadi sesuatu? Krune menggelengkan kepalanya. Aku sedang terburu-buru. Ketua Guild, aku butuh cairan esensi naga. Barry tidak keberatan dan mengeluarkan botol itu. Setelah Krune menerimanya, dia langsung menghilang lagi. Barry, tentu saja, sedikit khawatir. Sepertinya Krune tidak benar-benar baik-baik saja. Dia memeriksa kemana Krune pergi, dan segera mengetahui bahwa dia berteleportasi ke kota tempat pesawat luar angkasa Sekte Jalan Ilahi berada. Setelah muncul dalam formasi teleportasi jarak jauh, Krune segera bergegas menuju pesawat ruang angkasa Sekte Jalan Ilahi. Namun ketika tiba di sana, dia menyadari sesuatu. Bagaimana saya bisa menghubungi Penatua Loni? Kapal itu sangat besar, belum lagi dia tidak tahu apakah awak kapal akan mendengarkan permintaannya. Saat itulah sebuah suara terdengar dari belakangnya. Saya bisa membantu dalam hal itu. Krune merasa khawatir dan segera berbalik, lalu ia menyadari bahwa ia pernah melihat orang ini sebelumnya. Saya pernah melihat Anda sebelumnya bersama Penatua Loni. Nama Anda Lena, kan? Lena tersenyum dan mengangguk. Aku kagum kau bahkan menyadarinya, padahal kita belum pernah saling memuji sebelumnya, kau bahkan tahu namaku. Krune merasa lega menemukan seseorang yang mengenal Penatua Loni di sini. Aku sudah mendengarnya dari kontestan lain. Pokoknya, aku perlu bicara dengan Penatua Loni, dan ini sangat penting. Apakah mungkin untuk melakukannya? Lena menunjukkan ekspresi yang rumit lalu berkata. Tuan sedang mengasingkan diri saat ini, jadi kurasa ini tidak akan mudah. Jika ini bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, mungkin aku bisa membantumu. Kau sudah cukup beruntung karena aku menemukanmu dalam perjalanan kembali ke pesawat luar angkasa. Krune terkejut, dia tidak tahu bahwa Lena adalah murid tetua Loni. Karena itu memang demikian, maka aku akan mengandalkanmu. Krune kemudian menjelaskan apa yang dia butuhkan dan bahwa dia bersedia menukarkan cairan esensi naga miliknya untuk itu. Lena mendengar itu dan terkejut dengan tawaran tersebut. Menurutku ini tidak bagus, tetesan cairan esensi naga milikmu jauh lebih berharga daripada sepotong peralatan spasial tingkat 1 atau 2 bintang perak. Krune mengangguk karena dia sudah menduga hal itu akan terjadi. Tapi dia membutuhkan peralatan itu sekarang, jadi dia tidak bisa mempedulikan harganya saat ini. Adapun 2 tetes yang merupakan milik Arlan, Krune akan menjelaskannya kepadanya nanti. Tidak masalah, asalkan saya bisa mendapatkannya, saya bisa memberikan ke 6 tetes yang saya miliki saat ini. Lena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Untuk apa kamu membutuhkannya? Namun, Krune hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya, tetapi ini sangat penting bagiku. Lena berpikir sejenak dan berkata, Oke, tunggu di sini sebentar.
Kemudian dia memasuki pesawat ruang angkasa, dan beberapa saat kemudian, dia sudah kembali. Lalu dia mengambil sebuah kotak logam dan melemparkannya ke arah Krune. Ini, ambillah. Ini adalah kotak spasial 2 bintang perak, ruang di dalamnya beberapa kali lebih besar daripada cincin spasial yang dapat Anda temukan di planet Makui. Akan lebih baik jika itu juga berupa cincin spasial, tetapi sesuatu dengan ruang yang sama di dalamnya dan ukuran seperti cincin akan jauh lebih mahal. Krune sangat gembira dengan hal itu. Kemudian dia mengeluarkan botol berisi 6 tetes cairan esensi naga dan memberikannya kepada Lena. Namun, yang mengejutkannya, Lena menolak. Tidak perlu, aku akan memanfaatkanmu jika menerimanya. Sebaliknya, kau akan berhutang budi padaku. Bagaimana? Krune tidak punya waktu untuk memikirkan tawaran itu terlalu lama, jadi dia hanya mengucapkan terima kasih dan langsung pergi. Lena menatap Krune, yang menghilang di kejauhan, dan hanya tersenyum. Itulah yang saya sebut investasi yang bagus. Krune segera kembali ke formasi teleportasi jarak jauh dan berteleportasi kembali ke markas besar persekutuan tentara bayaran benua Yule. Tepat ketika dia hendak berteleportasi lagi ke kota harta, ketua persekutuan Berry menghentikannya. Krune, tunggu sebentar. Krune merasa bingung dan menatapnya. Bisakah kau jelaskan apa yang terjadi? Bagaimanapun aku melihatnya, ada sesuatu yang tidak beres denganmu. Krune tidak ingin berbicara, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Memang ada sesuatu yang terjadi, tapi aku tidak bisa menceritakannya padamu. Ketua Guild, aku sedang terburu-buru. Jadi aku akan pergi duluan. Kemudian, Ketua Guild Berry mengirimkan pesan indera ilahi kepadanya. Apakah ini ada hubungannya dengan alam rahasia baru yang muncul di zona bahaya Raski? Jantung Krune hampir membeku, Ketua Guild Berry benar sekali. Berry memperhatikan perubahan pada wajah Krune dan kemudian tersenyum. Jangan khawatir. Aku bukan orang bodoh, kau tahu. Apalagi kemajuan kultivasimu, Ao, Shinja, dan Yusa mengalami peningkatan paling signifikan setelah kalian mulai berlatih di sana. Kemudian, seorang peramal tiba-tiba mampu meramalkan bahwa alam rahasia muncul di zona bahaya Raski. Belum lagi itu hanya beberapa bulan setelah peningkatan kalian. Berry kemudian meletakkan tangannya di bahu Krune dan melanjutkan. Aku sudah menduga hal itu akan terjadi. Kelompokmu baru saja pergi ke zona Raski Ganzer, dan tiba-tiba, kalian bergegas kembali. Itu terlalu kebetulan. Jika bukan karena aku menyembunyikan informasi bahwa kelompokmu terus berlatih di sana, aku yakin kekuatan lain akan berpikir sama sepertiku. Krune kehilangan kata-kata. Dia sama sekali tidak bisa membantah perkataan Berry. Ketua Serikat Berry, aku. Berry menghentikannya. Cukup, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi kau harus mengerti bahwa alam rahasia baru ini terlalu penting bagi seluruh benua Yule. Jadi sebaiknya kau tidak ikut campur. Kau juga tidak mungkin melawan semua kultivator jiwa ilahi di sana. Krune langsung menggelengkan kepalanya. Saya sama sekali tidak berencana untuk menghentikan mereka, itu sama saja bunuh diri. Tapi ada beberapa teman yang saya tinggalkan di sana yang tidak bisa begitu saja saya tinggalkan. Berry terkejut, dia tidak menyangka bahwa alam rahasia itu akan aman sampai-sampai seseorang bisa tinggal di dalamnya tanpa khawatir. Mungkinkah alam rahasia ini tidak berbahaya? Krune berpikir sejenak lalu berkata. Kecuali beberapa formasi ilusi, tidak banyak hal berbahaya di sana. Aku tidak berencana membawa harta karun itu bersamaku. Aku hanya ingin membawa teman-temanku yang tinggal di dalam sana pergi. Lagi pula, aku tidak bisa membawa harta karun itu ke sana meskipun aku mau. Berry merenung sejenak. Krune, Shinja, Ao, dan Yusa sangat penting bagi guild mereka. Berry tidak akan ragu untuk menyerahkan harta karun apapun dari alam rahasia baru ini jika itu berarti kelompok Krune aman. Kemudian dia mengambil keputusan. Kau benar-benar tidak mencoba merebut alam rahasia ini hanya untuk dirimu sendiri, kan? Krune mengangguk. Karena situasi darurat, Hasik mengizinkan Krune untuk membawa salinan semua teknik kultivasi jiwa bersamanya. Tentu saja, itu dengan syarat dia hanya akan memberikannya kepada mereka yang lulus ujian serupa dengannya. Jadi satu-satunya hal yang Krune rencanakan untuk dimasukkan ke dalam kotak ruangnya adalah peralatan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang mendukung kehidupan dan beberapa ruang pelatihan. Dia bahkan tidak membawa kebun obat bersamanya. Tentu saja, itu hanya mungkin karena dimensi tersebut sudah tercipta. Krune hanya mengambil sebagian kecilnya. Krune tidak akan pernah mampu menciptakan dimensi pada levelnya sendiri. Hasik telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengambil salinan aslinya karena tugasnya adalah menunggu lebih banyak orang datang. Dia hanya memiliki sedikit kemauan, dia tidak bisa melawan perintah yang diberikan kepadanya di masa lalu. Tetapi dia tahu bahwa informasi tentang alam rahasia ini akan menyebar.
Jadi cepat atau lambat, musuh bebuyutan mereka, klan Rasi, akan mengetahuinya. Itu berarti bahwa semua yang ada di dalam Sekte Pelangi akan hancur pada akhirnya. Barry menatap Krune dalam-dalam lalu berkata, "Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Pastikan kau tidak mengambil barang-barang di dalam untuk dirimu sendiri. Atau setidaknya, sisakan cukup untuk para kultivator dan binatang iblis di luar agar mereka puas." Krune tidak tahu apakah Barry benar-benar menyerah atau hanya tipu daya untuk memanfaatkannya dalam menemukan pintu masuk lain dari Sekte Pelangi. Namun saat ini, ia hanya bisa berharap yang terbaik. Krune kemudian mencoba menolak bantuan tersebut, tetapi ketua Guild Barry bersikeras. Hanya beberapa menit kemudian, Krune terkejut setelah mengetahui siapa orang itu. Mile adalah kultivator wanita tingkat alam pembentukan inti yang menyelamatkan hidupnya selama terobosan alam pembentukan inti Shinja. Dia juga mengetahui identitas aslinya sebagai seorang wizard. "Hai. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar?" Krune langsung memujinya. "Bantuan yang dikatakan ketua persekutuan Barry itu adalah kamu." Mile mengangguk. "Kamu seharusnya tidak perlu khawatir karena akulah yang menemanimu, kan?" Krune menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Tidak ada sama sekali." Lalu dia menoleh ke Barry dan berkata, "Terima kasih, ketua Guild Barry." Barry hanya menjabat tangannya. "Cukup sudah omong kosong itu. Kalian bisa pergi sekarang. Pastikan kalian tidak ketahuan, atau akan merepotkan untuk menyelamatkan kalian." Krune dan Mile mengangguk dan segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Krune mengetahui bahwa Mile berada di tahap ke-8 dari tahap pembentukan inti dan bahwa dia adalah rubah ekor 9. Dia hanya mampu mengambil wujud manusianya di tahap ke-4. Dia juga menggunakan energi spiritualnya untuk menangkap Krune dan membawanya bersamanya. Bahkan dengan gerakan petir kesengsaraan miliknya, dia tetap tidak akan lebih cepat darinya. Ada sesuatu yang aneh. Krune menoleh ke arah Mile, tampak bingung. Ada banyak monster iblis dan kultivator di sekitar sini. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Krune kemudian menunjukkan ekspresi malu. Dia tahu betul apa yang mereka cari. "Apa? Apa kau menggunakan wujud wisepmu untuk terbang kembali ke kota harta? Bagaimana mungkin binatang iblis jiwa baru lahir membiarkanmu pergi begitu saja?" Krune kemudian menjelaskan. "Aku bisa menggunakan petir kesengsaraanku untuk menciptakan lapisan pelindung yang mengusir indera ilahi. Jadi para kultivator alam jiwa ilahi itu tidak bisa melihatku dalam perjalananku ke kota harta. Satu-satunya yang melihatku adalah mereka yang bisa melihat langsung dengan mata telanjang. Pada saat bawahan mereka memberitahu mereka tentang hal ini, aku sudah lama meninggalkan wilayah mereka." Mile mengangguk, "Itu memang masuk akal. Lalu, bagaimana kau berencana untuk kembali jika aku tidak bersamamu?" Krune menunjukkan ekspresi tak berdaya dan hanya berkata, "Yah, rencana yang sama lagi. Aku hanya akan berlari lebih cepat dari para iblis buas itu dan berharap tidak berpapasan dengan iblis dari alam jiwa ilahi." Mile menghela napas. Masuk akal bahwa perjalanan pertama berjalan tanpa masalah. Tidak ada kultivator alam jiwa ilahi atau binatang iblis yang tahu bahwa dia akan lewat. Tapi sekarang situasinya berbeda, dia yakin bahwa binatang-binatang tingkat tinggi itu semua sedang mencarinya sekarang. Untungnya, ketua serikat Barry menghentikanmu. Krune mengangguk, dan tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu. "Tunggu. Ketua Guild Barry seharusnya tidak tahu bahwa kita berteman. Sejauh yang dia tahu, kau hanya membantu terobosan Shinja. Dia tidak tahu tentang hubungan kita. Jadi bagaimana Barry tahu bahwa mengirimmu akan membuatku tenang?" Mile mendengar itu dan kemudian menjulurkan lidahnya dengan main-main. "Sebenarnya, dia tahu tentangmu." Krune merasa khawatir. "Dia tahu. Haha. Aku sudah memberitahunya pada hari hasil pertemuan bela dirimu diumumkan. Kau seharusnya melihat ekspresinya saat dia tahu kau adalah seorang wizard. Tak ada uang di dunia ini yang bisa membayar itu." Krune merasa ingin menangis. Bagaimana jika dia memutuskan untuk menangkapnya? Mile mengerti apa yang dipikirkan Krune dan kemudian menjelaskan. "Kau terlalu meremehkan nilaimu sendiri, kau tahu. Jika itu terjadi di masa lalu ketika kau bukan siapa-siapa, mungkin dia akan mencoba menangkapmu untuk dijadikan sumber kultivasi. Tapi sekarang, dia pada dasarnya akan menandatangani hukuman mati serikat tentara bayaran jika dia melakukan itu." Krune berpikir sejenak lalu bertanya. "Apakah ini karena sumber daya yang akan didapatkan benua Yule jika aku memasuki Sekte Jalan Ilahi?" Mile menggelengkan kepalanya. "Itu hanya setengah benar. Tapi alasan utamanya adalah Barry tidak bisa menyentuhmu bahkan jika dia mau. Kau adalah peserta ujian masuk Sekte Jalan Ilahi, dan mereka tidak melarang ras manapun untuk berpartisipasi. Para tetua pergi ke semua planet untuk mengadakan kompetisi yang diadakan setiap 10 tahun sekali, dan tetua Loni telah memilih planet Makui. Krune tidak memiliki IQ tinggi tanpa alasan.
Hanya dengan kata-kata itu, dia sudah mengerti. Ini soal martabat sekte. Jika seorang peserta ujian masuk terbunuh setelah salah satu tetua mereka memilihnya, itu sama saja dengan menginjak-injak wewenang sekte. Bahkan planet Makui kita pun memiliki peramal yang mampu melakukan ramalan, apalagi sekte jalan ilahi. Akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan siapa yang terlibat dalam kematian peserta tersebut. Mile mengangguk. Inilah juga alasan mengapa dia tidak takut seseorang akan membunuhmu. Yang perlu kau katakan hanyalah bahwa kau telah terpilih untuk mengikuti ujian masuk sekte jalan ilahi. Dengan kekuatanmu, hanya kultivator tingkat pembentukan inti atau alam yang lebih tinggi dan binatang iblis yang mampu melukaimu. Dan tidak ada seorang pun di level itu yang tidak mengetahui tentang sekte jalan ilahi. Jadi mereka pasti tidak akan menyentuhmu. Mile kemudian memasang wajah serius dan berkata, tapi itu hanya dengan mempertimbangkan bahwa kau tidak menunjukkan wujud aslimu. Secerca kekuatan sepertimu mungkin satu-satunya harapan terobosan bagi banyak orang tua di alam jiwa ilahi. Bahkan jika mereka harus menentang sekte jalan ilahi, kurasa banyak dari mereka masih akan mengambil risiko itu. Terutama mereka yang mendekati akhir masa hidup mereka. Krune mengangguk, itu sangat masuk akal. Mile kemudian tersenyum dan berkomentar. Sejujurnya, aku rasa Barry tidak akan menangkapmu bahkan jika kau masih bukan siapa-siapa. Dia bukan tipe orang seperti itu. Krune terkejut mendengar pujian seperti itu. Sepertinya kau mengenal ketua Guild Barry dengan sangat baik. Mengapa demikian? Mile mendengar pertanyaan itu lalu tertawa. Yah, ini bukan rahasia bagi siapapun. Karena kita masih beberapa jam lagi sampai, kurasa aku bisa menceritakan sedikit tentang hal itu. Tahukah kamu bahwa hampir tidak ada organisasi yang mau menerima iblis rubah? Krune menggelengkan kepalanya. Tidak heran. Ras Wisep kalian berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada kami. Tapi kami, iblis rubah, juga tidak dipercaya. Beberapa menganggap kami membawa nasib buruk. Yang lain tidak mempercayai kami karena mereka takut bahwa tidak semua iblis rubah setia. Bahkan dengan adanya perjanjian darah, mereka masih takut bahwa kami akan menemukan celah untuk membalas dendam kepada mereka. Mile menghela napas, lalu melanjutkan. Karena kesan buruk itu, kami mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Tidak masalah apakah itu di dunia manusia, atau di zona berbahaya. Semua orang tidak mempercayai iblis rubah. Itulah mengapa iblis rubah yang mengambil wujud manusia hampir tidak akan menunjukkan wujud aslinya lagi. Seperti yang kalian ketahui, binatang iblis yang hidup di zona berbahaya jarang menggunakan wujud manusia mereka, tetapi kami hampir tidak akan melakukannya setelah mampu berubah wujud. Situasi makhluk iblis tipe rubah tidak seburuk makhluk wisep, tetapi mereka juga tidak memiliki kehidupan yang mudah. Jadi, apalagi aku, rubah berekor 9 yang langka yang hanya bisa mengambil wujud manusia setelah alam pembentukan inti. Hidupku tidak ada yang baik. Aku juga beberapa kali dikejar oleh kultivator dan binatang iblis. Tentu saja, peluangku untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi daripada ras wisep sepertimu, jadi kau tidak perlu merasa kasihan padaku. Haha, Krune menggelengkan kepalanya. Tidak memiliki tempat yang menerima Anda adalah hal yang menyedihkan bagi siapapun. Mile hanya tersenyum. Kau mengatakan itu karena kau tidak tahu bahwa aku juga pernah menggunakan gumpalan energi untuk budidaya di masa lalu. Anehnya, ekspresi Krune tidak berubah sedikit pun setelah mendengarnya. Kamu tampak sangat tenang setelah aku mengatakannya. Krune menghela napas dan berkata, aku hanya akan menipu diri sendiri jika aku percaya bahwa semua orang yang kukenal belum pernah menggunakan energi wisep sebelumnya. Ini sudah dianggap sebagai bagian dari budaya planet ini. Itulah mengapa aku tidak akan melihat ke masa lalu, aku hanya akan membantu melindungi mereka yang berada dalam jangkauanku. Jika tidak, aku perlu berperang melawan semua orang. Mile terkejut dengan sudut pandang Krune. Itu cara pandang yang bagus. Tapi kau tak perlu khawatir. Sekarang aku mengerti bahwa mengonsumsi mereka sangat buruk bagi yayasan. Aku juga butuh waktu lama untuk membersihkan semua kotoran dari energi mereka. Tentu saja, bukan berarti aku akan tetap melakukannya jika tidak ada kotoran. Dan kau harus berterima kasih pada ketua Guild Barry untuk itu. Krune merasa bingung tetapi menunggu wanita itu melanjutkan. Dialah yang menemukanku sejak lama. Saat itu, dia belum berada di alam jiwa ilahi, dan aku pun belum berada di alam pembentukan inti. Hidupku sama seperti hidupmu sebelumnya, berlarian kemana-mana. Tapi suatu hari aku akhirnya tertangkap. Yang menangkapku adalah singa berkepala 3 dari alam pembentukan inti. Untungnya, aku tidak langsung terbunuh. Singa itu sepertinya punya dendam pribadi terhadap iblis rubah, jadi ia ingin membuatku menderita terlebih dahulu. Kalau tidak, mengapa ia repot-repot berurusan dengan makhluk iblis tahap awal sepertiku?
Aku bahkan tidak ingat berapa lama aku dipermainkan oleh makhluk iblis itu. Sampai suatu hari, aku mendengar suara pertempuran di luar sarang singa. Ternyata Barry mendapat misi tentara bayaran untuk mendapatkan darah singa itu. Seperti yang bisa kalian bayangkan, dia juga bukan ketua guild saat itu. Pada akhirnya, dia berhasil membunuhnya dan mendapatkan darahnya. Lalu dia memasuki sarang bersama para pengikutnya yang membawa misi bersamanya. Saat itulah mereka menemukanku di penjara di dalam. Meskipun singa itu mati, aku tetap tidak punya banyak harapan. Bagaimanapun, iblis rubah dibenci oleh para kultivator dan binatang iblis. Benar saja, teman-teman Barry menunjukkan wajah-wajah buruk setelah melihatku. Salah satu dari mereka kemudian mendekat, berniat untuk menghabisiku. Aku telah disiksa untuk waktu yang lama, jadi aku tidak bisa membela diri. Belum lagi mereka semua berada di alam formasi inti. Bahkan jika aku benar-benar baik-baik saja, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk iblis betina tahap awal pembentukan fondasi terhadap mereka? Namun, tepat ketika kultivator itu mengangkat pedangnya untuk membunuhku, Barry muncul di belakangnya dan memegang tangannya. Pria itu terkejut dan bertanya apa maksudnya. Barry hanya menyuruh mereka untuk mengambil apapun yang mereka inginkan. Meskipun teman Barry bingung, dia tidak melakukan apapun. Lagi pula, mengapa mereka harus memulai perkelahian hanya karena seekor binatang iblis rubah betina? Apalagi yang berekor 9. Setelah mereka pergi, Barry memotong rantai yang mengikatku dan menggunakan energi spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukaku hingga kondisiku stabil. Lalu aku bertanya padanya mengapa dia membantu rubah iblis sepertiku. Bisakah kau menebak apa yang dia katakan? Krune menggelengkan kepalanya. Karena bulumu sangat indah, katanya. Mile kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Kupikir dia adalah pembohong terburuk sepanjang masa. Aku benar-benar kotor setelah tinggal di sana begitu lama, belum lagi buluku berlumuran darah. Karena kehati-hatianku terhadap semua orang, aku jelas berpikir bahwa dia mencoba melakukan sesuatu padaku. Jadi aku hanya menunggu untuk melihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Cepat atau lambat, dia akan mengatakan apa niat sebenarnya menyelamatkanku. Tapi kemudian, dia bangkit dan pergi. Krune tampak sedikit tersesat. Jika bulumu terlihat sangat buruk, lalu mengapa Barry mengatakan itu indah? Mungkinkah dia menyukai bulu yang kotor? Mile langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Cara berpikirmu sungguh menarik. Lagi pula, bukan itu alasannya, dia tidak suka bulu yang kotor. Setelah itu, Barry berkumpul di luar sarang bersama teman-temannya yang mengumpulkan rampasan. Mereka sudah mulai terbang pergi ketika aku keluar. Sebelum dia bisa keluar dari jangkauan indera ilahiku, aku mengiriminya pesan menanyakan alasan sebenarnya untuk menyelamatkanku. Dia berhenti sejenak dan menyuruh yang lain untuk pergi duluan tanpanya. Kemudian dia berbalik dan bertanya, bukankah aku sudah memberitahumu alasannya? Katanya. Aku sedikit marah dan berkata kepadanya, aku tidak percaya padamu. Tidakkah kau lihat keadaanku saat ini? Bulu indah apa yang kau lihat di sini? Barry lalu menunjukkan ekspresi bingung dan berkata kepadaku, menurutku ini terlihat sangat bagus. Seputih salju, sangat indah. Akhirnya kesabaranku habis. Aku menoleh dan hendak menunjukkan kepada Barry betapa mengerikannya penampilan bulu itu ketika tiba-tiba, pikiranku kosong. Bulu yang seharusnya kotor, penuh bekas luka, dan berlumuran darah, kini benar-benar terlihat seputih salju. Ternyata Barry telah menggunakan mantra di sarang singa untuk membersihkan tubuhku juga setelah dia selesai menyembuhkannya. Kemudian, aku mengetahui bahwa itu adalah keterampilan yang mudah dipelajari, siapapun yang keluar dari zona bahaya dapat membelinya di toko keterampilan manapun. Tentu saja, aku tidak mengetahuinya saat itu. Saat aku tercengang astonished melihat buluku yang bersih, Barry tertawa di belakangku dan berkata sekali lagi, lihat. Cantik sekali, kan? Wajah Mile tampak agak memerah saat itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa, apalagi menjawab apa. Barry lalu berbalik dan hendak pergi ketika aku memintanya untuk menunggu. Dia bertanya apakah ada hal lain yang kuinginkan, tetapi aku masih tidak tahu harus berkata apa. Haruskah aku berterima kasih padanya? Akankah dia menerima rasa terima kasih dari seekor rubah berekor 9? Yang bisa kukatakan hanyalah aku tidak ingin semuanya berakhir seperti itu. Jadi aku mengertakkan gigi dan menyuruhnya untuk menenangkanku. Mile tertawa sekali lagi. Kau percaya itu? Pertama-tama, bagaimana jika semua itu bagian dari rencananya untuk menipuku? Tapi kemudian aku menyadari bahwa itu sepertinya bukan kasusnya. Dia sudah berada di tahap pertengahan alam pembentukan inti saat itu. Apa gunanya dia menipuku ketika dia bisa dengan mudah membuatku pingsan dan membawaku kemanapun dia mau? Aku sendiri pun tidak tahu mengapa aku menanyakan hal bodoh seperti itu. Mengapa seseorang repot-repot membawa iblis betina yang dibenci itu? Itu tidak masuk akal.
Setelah berpikir sampai sejauh itu, aku memutuskan untuk melupakan apa yang kukatakan dan pergi saja. Tapi saat itulah dia berkata, oke. Tubuhku membeku saat itu. Tapi sebelum aku sempat memproses apa yang terjadi, Barry menyelimuti tubuhku dengan energi spiritualnya dan mulai terbang kembali ke kota. Kemudian dia mulai memberitahuku peraturan di negara itu untuk makhluk iblis yang belum memiliki tubuh manusia. Bahwa aku akan menjadi tanggung jawab serikat tentara bayaran dan bahwa aku belum bisa membuat kartu identitas. Tentu saja, semua informasi itu masuk melalui satu telinga dan keluar melalui telinga lainnya. Saat ini aku sama sekali tidak peduli tentang itu. Ternyata Barry tidak pernah peduli dengan masalah ras. Dan itulah mengapa aku memberitahumu bahwa dia mungkin tidak akan melakukan apapun bahkan jika dia tahu bahwa kau adalah seorang wisep sebelumnya. Ini juga alasan mengapa aku tidak akan menggunakan energi wisep lagi. Aku tidak ingin mengecewakannya. Krune tak bisa menahan rasa hormatnya pada Barry Casview. Lalu Krune memikirkan sesuatu. Tapi bukankah perkumpulan tentara bayaran mengeluh tentang dia ketika dia membawamu kembali? Mile mengangguk. Itu memang sudah bisa diduga. Tapi karena Barry adalah putra pelindung Lian, tidak ada yang terlalu banyak mengeluh. Apalagi Lian adalah ketua guild saat itu. Krune akhirnya memahami situasinya, tidak heran Mile sangat mempercayai Barry. Apakah kau tetap berada di perkumpulan ini karena ingin membayar hutangmu padanya? Mile berpikir sejenak dan berkata, tidak tepat. Jadi, apakah ini karena perjanjian darah? Mile memandang Krune seolah-olah dia idiot. Bagaimana mungkin dia belum menyadarinya? Lupakan saja, alasan utamanya hanyalah karena aku mencintainya. Tentu saja, Krune tidak menyadarinya sebelumnya. Baru sekarang dia terkejut. Kemudian dia memikirkan dirinya sendiri dan Fei Fei, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Menurutmu, apakah itu akan berhasil? Maksudku, hubungan antara binatang iblis dan seorang kultivator. Mile hanya tertawa dan berkata, aku akan mewujudkannya. Itulah kelebihan dari makhluk iblis, mereka terus terang dengan perasaan mereka seperti itu. Bersambung.